PSV Eindhoven asuhan Peter Bos melaju sempurna di Eredivisie. 10 pertandingan, 10 kemenangan. Kemenangan terakhir diraih saat mereka menumpas perlawanan Ajax 5-2 di Stadion Philips. Kekalahan itu juga mendorong Ajax ke dasar klasemen. Ya, dasar klasemen. Anda tidak perlu memeriksa kuping ke THT. Torehan itu menjadikan PSV salah satu tim yang belum terkalahkan di Liga Domestik. Tapi PSV bukan cuma belum terkalahkan, tim yang berjuluk The Boren itu juga menyapunya dengan kemenangan. Sekali lagi kemenangan, tidak imbang apalagi kalah. Ini menjadikan PSV satu-satunya tim di Liga-Liga Eropa yang selalu menang di setiap pertandingan hingga akhir Oktober 2023. Bahkan, tim sekelas Real Madrid, Barcelona, Manchester City sampai Chelsea pun tidak bisa melakukannya. PSV Eindhoven tidak hanya menyapu seluruh laga dengan kemenangan, tapi mereka juga menjadi tim yang sangat produktif dalam mencetak gol di Liga Domestik. Dari 10 laga, 35 gol sudah tercipta. Ini jumlah gol yang bahkan lebih banyak dari tim-tim raksasa di liga-liga top Eropa lainnya. Real Madrid saja baru mencetak 23 gol dari 11 laga. Tottenham Hotspur dan Arsenal yang sama-sama belum terkalahkan di Liga Inggris juga baru mencetak masing-masing 22 dan 23 gol. Di Liga Prancis bahkan tidak ada tim yang mendekati jumlah gol PSV. Jumlah gol PSV juga 1 gol lebih banyak dari Bayern Munchen. Tim yang menang besar di Bundesliga adalah makanan sehari-harinya. Dengan kata lain, PSV menjadi tim dengan gol terbanyak di liga-liga top Eropa. Selain rajin mencetak gol, PSV juga jarang kebobolan. Dari 10 laga di Eredivisie, PSV baru kebobolan 5 gol. Memang jauh lebih banyak dari jumlah gol kebobolan Nice di Ligue 1, tapi jumlah kebobolan itu masih lebih sedikit dari Arsenal, Manchester City, Tottenham, bahkan PSG dan Real Madrid. Kokohnya pertahanan PSV tiada lain berkat kiper mereka Walter Benitez. Meski berstatus pelapis kesekian di timnas Argentina, Benitez tampil luar biasa di tangan Peter Bos. Menurut FotMob, sang kiper mengemas 16 penyelamatan dari 10 laga di Eredivisie. 2 diantaranya penyelamatan penalti. Menurut FBref, ia juga kiper dengan persentase nirbobol tertinggi di Eredivisie, yakni 60%. Laju mulus PSV dimulai sejak musim lalu saat tim berjuluk Petani ditukangi oleh mantan pemain Manchester United, Ruud van Nistelrooy. Ia mengantarkan PSV juara KNVB Beker dan sanggup menempati posisi kedua di Eredivisie. Sayangnya, umur van Nistelrooy di PSV tidak lama. Mantan pemain Real Madrid itu tiba-tiba menyerahkan surat pengunduran dirinya ke manajemen pada Mei 2023 lalu. Kurangnya dukungan dari internal diduga penyebabnya. Tidak butuh waktu lama bagi PSV untuk mendapatkan pelatih baru. Kurang dari sebulan usai pengunduran diri Van Nistelrooy, PSV mendatangkan Peter Bos yang lagi nganggur setelah tidak menukangi Olympique Lyon pada Oktober 2022. Bos menjalani masa yang sulit bersama Lyon. Ia bahkan tidak ragu untuk menyebut musim 2021-2022 adalah musim yang buruk saat ia melatih Lyon. Selama dikomandoi mantan pelatih Ajax itu, Lyon tak bergairah sama sekali. Hanya finish di posisi 8 di Ligue 1 musim 2021-2022. Pada musim berikutnya, Bos diberhentikan di tengah jalan usai menelan 4 kali kekalahan dan hanya membawa Lyon berada di peringkat ke-9 pada pekan ke-10. Jadi, mengapa PSV memilih Peter Bos? Direktur sepak bola PSV, Ernest Stewart, mengatakan memang Peter Bos adalah pilihan pertama PSV. Ia butuh cepat dalam pergantian manajer. De Boren juga mencari pelatih yang berfilosofi permainan sama dengan pelatih sebelumnya. Kebetulan, gaya permainan Bos tidak jauh berbeda dari Van Nistelrooy. Pelatih 59 tahun itu menyukai gaya menyerang sama dengan Ruud van Nistelrooy. Soal formasi, Bos adalah pengagum 4-3-3, kurang lebih sama seperti Van Nistelrooy. Namun demikian, Bos kadang mengubah formasinya menjadi 4-2-3-1 memanfaatkan kekuatan 2 pivot. Tapi ide permainannya tidak berubah, menyerang. Manajer berpaspor Belanda itu terus terang tidak suka dengan gaya permainan pragmatis. Meski para pelatih kini mulai mengarah ke sana, Bos tetap dengan pendiriannya.
sepak bola itu menyerang. Akan sangat membosankan melihat permainan sepak bola yang pragmatis, begitu menurutnya. Bos juga terpengaruh oleh gaya permainan Rinus Michels. Ia juga mengidolakan Johan Cruyff, tidak hanya perkara taktiknya, tapi juga keteguhan keyakinannya. Dan ini yang menarik, Bos juga memasukkan buku Pep Confidential di antara buku-buku yang dibacanya. Tidak mengherankan apabila ia juga terpengaruh oleh Josep Guardiola. Namun, idealisme Bos diejek oleh Jose Mourinho. Persis setelah Ajax asuhannya dikalahkan Manchester United asuhan Mourinho di final Liga Eropa 2017 silam. Mourinho saat itu pernah bilang Ajax-nya Bos tidak pantas di final Liga Eropa. Dan Bos dianggap terlalu naif dengan idealismenya sehingga kalah dari MU. Bos membalasnya dengan mengatakan, Mourinho hanya cari sensasi saja. Manchester United memainkan bola panjang, tidak mau mengambil resiko. Saya pikir itu adalah pertandingan yang membosankan. Kata Peter Bos mengomentari kekalahannya atas Mourinho di final Liga Eropa. Namun, idealisme Bos akhirnya menemukan tempatnya. Setelah tak cukup berhasil di Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, dan Lyon, Bos membawa idealismenya ke PSV. De Boeren di tangannya bermain proaktif, sama seperti saat dilatih Van Nistelrooy. PSV asuhan Peter Bos dibuat seperti tim yang tidak kenal lelah. Menyerang adalah inti permainan. Bos diuntungkan dengan rekrutan baru PSV seperti Noah Lang, Johan Bakayoko hingga Ismail Saibari. Namanya asing semua, tapi mereka lebih dari cukup untuk menggantikan peran Gordy Gakpo, Ibrahim Sangare, dan Xavi Simons yang hengkang. 3 pemain tadi akan mendukung sang ujung tombak Luuk de Jong. Pemain yang dibuang Barcelona ini titik pusat permainan Bos. Luuk de Jong, Johan Bakayoko, Noah Lang, dan Ismail Saibari adalah 4 dari 7 pencipta peluang terbanyak di Eredivisie. Tayal menurut analis jumlah tembakan tertinggi di Eredivisie dipegang PSV yakni 199 tembakan. Lebih banyak dari AZ Alkmaar, Twente, dan Feyenoord. Luuk de Jong yang didapuk sebagai penyerang nomor 9 juga menjalankan tugasnya dengan baik. Dari 10 laga di Eredivisie, de Jong mengemas 8 gol dan 6 assist. Sementara Johan Bakayoko dan Noah Lang penyerang sayap dengan bakat menggiring bola dan mencipta peluang. Noah Lang, pemain yang dibeli dari klub Brugge, sejauh ini telah berkontribusi dalam 7 pertandingan di Eredivisie. Sang pemain mencipta 4 gol dan sebiji assist dari sana. Noah Lang aktif melahirkan peluang. Total 13 peluang sudah diciptakan. Soal dribble, pemain timnas Belanda itu mengemas setidaknya 8 dribble sukses. Johan Bakayoko juga tak kalah hebat. Pemain yang baru berumur 20 tahun itu sudah turun di 10 laga di Eredivisie. Ia memang baru mengemas 2 gol dan 4 assist, tapi Bakayoko telah menciptakan 26 peluang dan melakukan setidaknya 27 dribble sukses. Lalu Ismail Saibari, pemain yang bakatnya disebut mirip Nabil Fekir. Saibari adalah sosok playmaker dan pressure yang tangguh. Wajar kalau menurut FotMob, Saibari juga sudah melakukan total 230 umpan. Ia juga aktif dalam bertahan. Saibari mengemas 8 tackle sukses, 2 sapuan, dan 9 kali melakukan intercept. Peter Bos juga menghidupkan kembali pemain yang tidak dipakai klub lain. Selain de Jong, ada pula Serginho Dest. Alih-alih menaruhnya di kanan layaknya di Barcelona maupun timnas Amerika Serikat, Bos justru menempatkan Dest di kiri. Dest diminta bergerak dari tepi lapangan untuk menciptakan peluang dengan sesekali menusuk, menjelma seorang inverted fullback. Dilansir The Athletic, kemungkinan Bos akan mengubahnya seperti Philipp Lahm. Apakah berhasil atau tidak, biar waktu yang berbicara. Bos juga menghidupkan lagi pesona Hirving Lozano. Pemain berjuluk Chucky itu menjadi sayap paling berbahaya di Eredivisie. Menurut Fbref, Lozano adalah pemain yang menciptakan rata-rata gol dan penciptaan peluang gol tertinggi di Eredivisie. Setelah menyapu bersih 10 laga dengan kemenangan, PSV asuhan Peter Bos hanya butuh konsistensi. Jika tiada aral melintang, PSV bisa saja meraih gelar Eredivisie, trofi yang belum diraih sejak 2008 dan akan mengawinkannya dengan Piala Super Belanda. Mumpung rival mereka, Ajax Amsterdam, memilih untuk berjuang di zona degradasi.